Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami pun salam sehat. Hari ini tanggal 16 Mei 2020, hari Sabtu, saya akan memberikan informasi terkini tentang perkembangan COVID-19 yang ada di Provinsi Lampung. Saat ini Provinsi Lampung mempunyai ODP 3.103 orang yang sudah selesai pemantauan selama 14 hari ada 3.002 orang, dan yang masih dalam status dipantau itu ada 98 orang, dan ada 3 ODP kami yang meninggal dalam status ODP. Selanjutnya pasien dalam pengawasan saat ini berjumlah 95 orang, di mana yang berada di ruang isolasi ada 16 orang dan 62 orang itu sudah sembuh dalam arti negatif untuk COVID-19, dan yang meninggal dalam status ODP ada 17 orang. Untuk pasien yang terkonfirmasi COVID-19 saat ini di Provinsi Lampung berjumlah 16 orang, di mana yang masih berada di ruang isolasi di beberapa rumah sakit rujukan di Provinsi Lampung ada 35 orang, yang meninggal 5 orang, dan yang sembuh alhamdulillah hari ini 26 orang, berarti bertambah 4 orang dari yang kemarin. Selanjutnya ada yang bertanya, berapa jumlah swab yang diperiksa oleh Labkesda selain 23 sampel, apakah ada penambahan? Nah, ini saya ingin menjelaskan jumlah swab yang diperiksa di Labkesda sampai dengan tanggal 15 Mei 2020 sejumlah 27 sampel. Dari 18 orang termasuk ada OTG dan PDP, dan juga bukan banyak yang bukan kasus baru. Jadi ada yang pemeriksaan yang kedua dan ketiga. Setelah itu ada penambahan lagi 1 sampel pada hari ini masih dalam proses pemeriksaan. Bagaimana hasil swab terhadap 10 sampel yang dikirim ke Labkesda? Hasil swabnya dari 14 sampel dari 10 orang. Ya, jadi dalam hal ini kita tidak bisa satu pasien satu sampel. Kadang satu pasien bisa diambil 2 kali pada waktu yang bersamaan pada satu orang. Yang dikirim ke Labkesda 1 sampel itu ada yang positif, tetapi kasus lama. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Untuk melihat seorang kasus positif konfirmasi daripada COVID-19, tentu kita harus men-swab kembali setelah 14 hari untuk melihat hasilnya. Seseorang dikatakan sembuh tatkala hasil swab itu negatif, harus 2 kali pemeriksaan baru dikatakan sembuh dan baru diizinkan pulang oleh dokter penanggung jawabnya. Selanjutnya mohon informasi, apakah ada benar pasangan suami istri di Pesawaran yang merupakan tenaga medis di puskesmas dibawa ke rumah sakit Pringsewu karena diduga COVID-19. Dalam hal ini saya memberikan informasi bahwa itu benar adanya pasangan suami istri dari Pesawaran yang merupakan tenaga medis di salah satu puskesmas dan dibawa ke rumah sakit umum daerah Pringsewu karena diduga COVID-19. Nah, pasangan suami istri tersebut adalah orang tanpa gejala. Jadi dari pasien nomor 43 konfirmasi COVID-19 yang saat ini sudah sembuh. Jadi hasil tracing juga. Sang suami kerja di rumah sakit umum daerah Pringsewu dan waktu itu dilakukan rapid test, hasilnya adalah non reaktif. Istri kerja di puskesmas di Pesawaran, ya, dan rapid testnya reaktif kalau istrinya. Keduanya sudah melaksanakan isolasi mandiri di rumah. Istri diisolasi terpisah dengan suami dan sudah diambil swab. Suami diisolasi di rumah dan tidak diambil swab ke barat. Ya, yang satunya adalah dari Lampung Selatan. Jadi 3 dari Tulangbang Barat dan 1 dari Lampung Selatan. Selanjutnya, terakhir mungkin saya ingin mengutip dari Ketua Gugus Pusat COVID-19, Letjen Doni Monardo, di mana beliau mengatakan PSBB bukan lagi menjadi prioritas. Untuk memutus rantai penularan yang paling utama adalah kepatuhan atau disiplin daripada semua pihak, baik masyarakat dan juga penyelenggara negara
untuk melakukan protokol kesehatan mulai dari pemerintah pusat sampai dengan tingkat RT dan RW. Hasil kajian daripada gugus tugas menunjukkan ada daerah yang tidak menerapkan PSBB, namun angka penyebaran COVID-nya cukup rendah. Sedangkan baliknya, ada daerah yang menerapkan PSBB, tidak sukses menekan rantai penularan virus COVID-19. Jadi walaupun diakui mayoritas wilayah memang PSBB lebih bagus, namun ada sebagian yang tidak sukses. Kepatuhan terhadap protokol kesehatan antara lain, saya mengingatkan kembali, kita harus selalu memakai masker, maskerku untukmu, maskermu untukku, dan juga tetap menjaga physical distancing minimal jarak 1 meter, menghindari kerumunan, sering-sering mencuci tangan di air yang mengalir dengan sabun, dan juga memakai hand sanitizer, dan tidak memegang mata, hidung, dan mulut sebelum kita cuci tangan. Dan disiplin memenuhi protokol kesehatan dan tentu juga harus konsisten. Disiplin tersebut kita lakukannya, insya Allah secara cepat kita bisa mengakhiri pandemi global COVID-19 ini, khususnya di Provinsi Lampung. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam hal ini ingin saya sampaikan, pasien 2 orang ini adalah belum mengkonfirmasi positif, baru dilakukan pemeriksaan RDT. Jadi baru melakukan rapid test, tapi sudah karena dia ada kontak dengan pasien kami nomor 43, jadi melakukan isolasi mandiri sambil menunggu hasil swabnya nanti datang. Selanjutnya adalah ada pertanyaan bagaimana prosedur mengeluarkan surat keterangan sehat, apakah ada biayanya? Kami di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung memang membantu semua masyarakat yang mempunyai atau membawa surat tugas, baik ASN maupun dari pegawai swasta, membawa surat tugas resmi dari perusahaannya yang dicap dan ditandatangani oleh kepalanya, untuk dibawa ke kami di Dinas Kesehatan Provinsi. Lalu kami lakukan pemeriksaan administrasi dulu tentunya, apakah benar ini perjalanan dinas, karena kami tidak melayani mudik dan tidak melayani pulang kampung. Jadi dalam surat tugasnya harus tertera dia perjalanan dinas keluar kota dan pada luar Lampung ini apa tujuannya, itu harus jelas tertulis. Setelah itu administrasinya beres, baru kami lakukan rapid test. Seandainya rapid testnya non reaktif dalam arti negatif, baru kami memberikan surat keterangan untuk perjalanan atau bebas COVID-19. Kalau seandainya terjaring rapid testnya positif, kami edukasi langsung orang tersebut untuk melakukan isolasi mandiri di rumah. Langsung juga kami lakukan pemeriksaan swab terhadap orang tersebut, dan sambil menunggu hasil pemeriksaan swab, pasti dia harus isolasi mandiri. Kami akan kabari apakah hasil swabnya negatif atau positif. Kalau hasil swabnya negatif, baru kami akan memberikan surat keterangan untuk jalan keluar Provinsi Lampung, dalam arti orang tersebut pada tanggal yang kami periksa itu adalah bebas daripada COVID-19. Memang surat tugas itu ada beberapa pelabuhan ataupun udara maupun laut, mereka ada yang ingin surat itu memang hari itu berlakunya, tapi ada juga yang berlaku bisa sampai 1 minggu. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan, dan pelayanan yang kami berikan itu adalah gratis, dalam arti tidak dipungut biaya, dibiayai oleh pemerintah daerah Provinsi Lampung jika mereka meriksa di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.